Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di audio Klinik Hati. Semoga audio ini bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi kita bersama. Dan saya doakan yang mendengarkan audio ini bisa mendapatkan sari-sari ilmunya untuk dikerjakan serta untuk diamalkan. Untuk hari ini, audio Klinik Hati akan mengupas tentang cara mengatasi amarah yang sering datang. Terkadang amarah memang timbul, datang tiba-tiba dimanapun dan kapanpun. Tapi ketika kita benar-benar bisa mengatasi amarah itu dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan solusi-solusi yang terbaik tanpa mendapatkan masalah baru. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah dengan marah. Dengan cara ini, setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat kekafiran, menggugat takdir, ngomong jorok, mencaci habis, bahkan sampai kalimat cerai yang membubarkan rumah tangganya. Karena marah pula, manusia bisa merusak semua yang ada di sekitarnya. Dia bisa banting piring, lempar gelas, memukul kanan, memukul kiri, bahkan sampai tindak pembunuhan. Di saat itulah misi setan untuk merusak manusia tercapai. Tentu saja permasalahannya tidak selesai sampai di sini. Masih ada yang namanya balas dendam dari pihak yang dimarahi. Anda bisa bayangkan betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan karena amarah. Menyadari hal itu, Islam sangat menekankan kepada umat manusia untuk berhati-hati ketika emosi. Banyak motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar manusia tidak mudah terpancing emosi. Jangan marah, bagimu surga. Emosi adalah luapan perasaan atau gejolak jiwa yang diekspresikan dalam tingkah laku. Emosi dapat ditunjukkan dengan perasaan senang, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Semua orang tentu pernah mengalami hal itu. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah amarah. Dengan cara ini, setan akan mudah mengendalikan manusia. Karena dengan marah,
orang bisa dengan mudah mencaci, memaki, serta bertindak jahat lainnya, termasuk mengucapkan kalimat buruk, bercerai, bahkan saling bunuh. Marah adalah luapan emosi yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad SAW memberi perhatian besar terhadap masalah ini, hingga beliau bersabda dalam satu hadis, "La taghdab walakal jannah." Janganlah marah, maka bagimu surga. Berikut cara yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW untuk mengendalikan amarah. Yang pertama yaitu membaca kalimat ta'awud. Dari sahabat Sulaiman bin Surd, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh saya mengetahui ada satu kalimat jika dibaca oleh orang itu marahnya akan hilang jika dia membaca ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marahnya akan berangsur-angsur hilang." Yang kedua, berusaha diam dan menjaga lisan. Diam merupakan perbuatan mulia dan salah satu cara untuk mengantisipasi muncul luapan amarah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian marah, diamlah." Rasulullah juga mengingatkan, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun menggelincirkan ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Yang ketiga, yaitu mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi yang lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya akan memudar serta menghilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur agar berangsur-angsur amarahnya hilang." Yang berikutnya, langkah keempat, yaitu ingat hadis ketika marah dari Mu'adz bin Anas al-Juhani. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki." Yang kelima, bersegeralah untuk berwudu atau mandi. Marah
itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Maka orang yang marah dianjurkan berwudu atau mandi untuk memadamkan amarahnya dari Urwah Sa'asadi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah untuk mandi dan berwudu. Faktor-faktor pemicu marah tanpa sebab. Sebenarnya tidak bisa dibilang benar-benar tanpa sebab. Kemarahan yang terjadi bisa muncul karena berbagai alasan yang berbeda. Berikut faktor-faktor penyebab marah yang muncul tiba-tiba. Yang pertama, stres. Salah satu pemicu terbesar yang dialami oleh kebanyakan orang adalah memuncaknya kadar stres dalam tubuh. Stres dan kecemasan yang berlebihan akan mempengaruhi kesehatan tubuh dan juga mood. Jika tidak diatasi, Anda bisa mengalami perubahan suasana hati dengan drastis. Yang kedua, sindrom pramenstruasi atau PMS. PMS biasanya muncul pada 1 atau 2 minggu sebelum periode menstruasi. Gejala yang sering muncul adalah perubahan suasana hati, diikuti perubahan nafsu makan dan kelelahan. Gejala yang muncul mungkin berbeda pada setiap orang dan juga pada setiap siklus. Hal ini bisa terjadi lantaran adanya perubahan hormon estrogen yang naik atau turun secara drastis. Yang ketiga, hormon yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan hormon tiroid juga bisa menyebabkan perubahan suasana hati yang tidak bisa diprediksi. Kondisi ini sering disebut juga dengan hipotiroidisme atau kondisi saat kelenjar tiroid tidak bisa menghasilkan jumlah yang cukup. Jika ini terjadi, gejala yang paling sering muncul adalah gelisah dan marah tanpa sebab. Yang keempat adalah kurang tidur. Mengalami masalah tidur sebenarnya seperti menyimpan bom waktu yang akan meledak kapanpun. Masalah tidur yang sering dialami oleh banyak orang adalah kurangnya waktu tidur per hari. Menurut sebuah studi, orang dewasa berusia 18-60 tahun setidaknya membutuhkan waktu tidur selama 7 jam setiap malamnya. Tidak jarang orang dewasa mengurangi waktu tidurnya lantaran melakukan lebih banyak pekerjaan. Alias atau alasan inilah yang membuat Anda tiba-tiba marah tanpa sebab pada keesokan harinya. Hal ini disebabkan Anda menjadi sulit untuk mengontrol emosi karena tubuh merasa sangat lelah. Merasa kurang diperhatikan. Untuk yang kelima, banyak orang yang tidak sadar sudah memiliki gangguan merasa kurang diperhatikan. Hal ini sudah dimulai sejak masa kecil yang ditandai oleh hiperaktif atau impulsif. Selain mudah marah, gangguan ini bisa menimbulkan kegelisahan yang berlebihan, masalah fokus hingga
keterampilan mengatur waktu. Yang keenam, gangguan bipolar. Bipolar merupakan gangguan otak yang menyebabkan perubahan suasana hati yang mendadak secara dramatis. Sebagian orang mengalami gangguan bipolar ini memiliki kecenderungan mudah marah. Mereka pun merasa senang berlebihan, lalu mendadak gelisah. Tidak jarang juga banyak dari penderita bipolar melakukan hal-hal tanpa pertimbangan panjang. Untuk mengatasi marah tanpa sebab tersebut, marah yang datang mungkin tidak bisa Anda kontrol, tapi tetap ada cara untuk meredakannya saat hal itu datang. Caranya diantara lain, mulai mengatur nafas dan memaksa otak untuk merasa tenang. Hilangkan pikiran dramatis dan ubah menjadi pikiran rasional. Ketiga, mencari jalan terbaik untuk masalah yang menjadi penyebab kemarahan. Keempat, cobalah prinsip explain not express. Saat marah dan lakukanlah komunikasi dengan baik. Yang kelima, belajar mengelola stres dengan serangkaian terapi. Yang keenam, beristirahatlah sejenak. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, amarah berlebihan sangat-sangat tidak baik. Amarah berlebihan berdampak kepada banyaknya penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Banyak pula menjadi gelisah, banyak pula menjadi penyakit-penyakit jasmani lainnya seperti stroke, darah tinggi, dan susah tidur, serta penyakit lainnya. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, ketika memang benar-benar Anda merasakan hal tersebut, silakan datanglah untuk ke Klinik Hati Nurul Iman, cabang Cilacap, Jalan Kini Balu, nomor 26B, /42, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Insya Allah, klinik kami bisa menerapi, bisa membantu hal-hal yang berlebihan seperti yang tertulis atau dibacakan di atas. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe di Al Fakir Imam Teguh.